Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Perancangan web dengan dosen pengampu Pak Ahmad Siddiq MKom dan dengan saya sendiri yaitu Lucy Rahmawati. Saya Siti Tupahatu Soliha. Selamat menyaksikan. Lanjut. PHP Server Side Script. PHP dijalankan di server XAMPP dan berfungsi untuk mengelola data dari database. Berikut ini fungsi-fungsinya secara rinci. Nah, yang pertama itu ada menyambung ke database. Contohnya seperti MySQL, strip bawah, connect, buka kurung, petik 2, localhost, petik 2, koma, petik 2 root, petik 2, koma, petik 2, petik 2 lagi, koma, petik 2 cuaca, strip bawah, harian, petik 2, tutup kurung, titik koma. Yaitu PHP menyambungkan file kamu ke database cuaca harian di MySQL. Nah, yang kedua itu mengambil data dari tabel cuaca harian. Contohnya seperti MySQL, strip bawah, query, buka kurung, $count, koma, petik 2, select, bintang, from, cuaca, strip bawah, harian, petik 2, tutup kurung, titik koma. Yaitu, PHP mengirimkan perintah SQL ke MySQL untuk mengambil semua data cuaca. Nah, yang ketiga itu ada menampilkan data sebagai HTML. Contohnya, seperti while, buka kurung, $row sama dengan MySQL, strip bawah, page, strip bawah, ascotch, buka kurung lagi, $data, tutup kurung, terus buka kurung kurawal. Nah, terus ini nih lanjutannya seperti ini dan lain-lain ya, baca ya. Yaitu PHP mengubah data dari database menjadi elemen HTML tabel. Nah, yang keempat itu ada menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Contohnya, MySQL, strip bawah, query, buka kurung, yaitu PHP memproses input dari pengguna lalu mengubah isi database. Baik, selanjutnya yaitu JavaScript atau client side script. JavaScript berjalan di browser atau client side dan membuat halaman menjadi interaktif. Yang pertama yaitu menangani input dari pengguna. Contohnya yaitu const input sama dengan dokumen titik get element by ID, buka kurung, kutip 2 search input, tutup kurung, itu untuk mencari elemen input untuk digunakan saat pencarian. Dan yang kedua yaitu memproses aksi penggunaan secara langsung. Contohnya input.add event listern, buka kurung, petik 2 ku, titik 2, koma, function, dan lainnya. Penggunaan mengetik atau JS langsung memproses pencarian. Terus yang terakhir yaitu menyembunyikan baris yang tidak cocok. Contohnya row titik for each, buka kurung row, panah, buka kurung kurawal, quotes kota sama dengan row titik cell 1 titik text content titik to lower case, dan seterusnya. JS mengecek apakah kolom kotak cocok dengan input. Jika tidak cocok akan disembunyikan. Di sini saya akan membacakan perbandingan PHP dan JavaScript. Yang pertama yaitu lokasi dijalankannya. Untuk PHP tersendiri berada di server, contohnya XAMPP dan Apache. Sedangkan JavaScript berada di browser atau client. Yang kedua yaitu bisa akses database. Untuk PHP tersendiri, dia bisa akses melalui MySQL, sedangkan JavaScript tidak bisa langsung. Yang kedua, akses file server. Untuk PHP bisa melalui file, upload, ataupun gambar, sedangkan JavaScript tidak bisa. Selanjutnya yaitu interaksi user. PHP kurang responsif, perlu refresh,
Sedangkan JavaScript sangat responsif tanpa adanya refresh. Selanjutnya yaitu contoh tugas. Untuk PHP tersendiri ada login, ambil data, simpan, dan edit data. Sedangkan JavaScript yaitu dia ada validasi input, filter, dan efek tombol. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu PHP berfungsi sebagai otak di server, menangani koneksi database dan proses logika data. JavaScript berjalan di browser, membuat halaman web menjadi lebih interaktif, seperti pencarian tanpa refresh. Keduanya bekerja sama dengan HTML atau struktur, dan CSS atau tampilan, untuk membentuk aplikasi web yang dinamis dan interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.